Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Nuraziza selaku moderator kelompok 9 Matematika 2021. Baik, pada video kali ini kami akan membahas mengenai infrastruktur data dan informasi. Ada 4 poin yang akan kami bahas pada pembahasan kali ini. Yang pertama yaitu aplikasi dan perkembangan internet, yang kedua internet dan generasinya, yang ketiga cyberspace, dan yang keempat masalah internet. Berikut pemaparan materi yang akan dibawakan oleh rekan saya. Kepada yang terhormat dipersilahkan. A. Aplikasi dan perkembangan internet. Aplikasi adalah program yang dibuat oleh pemakai dan ditujukan untuk melakukan suatu tugas khusus. Kadir 2003. Menurut Kadir 2008, program aplikasi adalah program siap pakai atau program yang direka untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain. Adanya aplikasi sangat memudahkan seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Misalnya saja, untuk mencari sebuah alamat rumah, seseorang hanya perlu mendownload aplikasi Google Maps yang ada di Play Store maupun App Store, kemudian menggunakannya untuk melacak sebuah alamat. Begitu pula saat seseorang ingin melakukan editing foto, dan yang perlu dilakukan hanyalah mencari aplikasi edit foto lewat di Play Store dan App Store, kemudian mengunduh lalu menggunakannya dengan cara yang cepat dan mudah. Aplikasi pada umumnya digunakan untuk mengontrol perangkat keras yang sering disebut sebagai device driver, melakukan proses perhitungan, dan berinteraksi dengan aplikasi yang lebih mendasar lainnya, seperti sistem operasi dan bahasa pemrograman. Secara umum, aplikasi dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkatan program aplikasi atau application program, misalnya Microsoft Office, tingkatan sistem operasi atau operating system, misalnya Microsoft Windows, dan tingkatan bahasa pemrograman, misalnya PHP. Jenis-jenis aplikasi ada 3. Yang pertama, aplikasi desktop, yaitu aplikasi yang hanya dijalankan di perangkat PC, komputer, atau laptop. Yang kedua, aplikasi web, yaitu aplikasi yang dijalankan untuk menggunakan komputer dan koneksi internet. Yang ketiga, aplikasi mobil, yaitu aplikasi yang dijalankan di perangkat mobil, di mana untuk kategori ini penggunanya sudah banyak sekali. Manfaat aplikasi. Manfaat aplikasi sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari. Bisa disimpulkan jika aplikasi pastinya membawa kemudahan dan kenyamanan kepada penggunanya di segala penyajian materi, di mana animasi-animasi yang ditambahkan bisa membuat proses belajar menjadi lebih menarik, sehingga ada hasil yang lebih maksimal ketika menyampaikan materi. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Untuk standar global dalam penggunaan jaringan internet sendiri menggunakan TCP atau IP, yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Teman-teman sekalian, sejarah internet berawal dari tahun 1960-an. Departemen Pertahanan Amerika melalui ARPA, yaitu Advanced Research Project Agency, membuat sistem jaringan yang diberi nama ARPANET. ARPANET sendiri merupakan cikal bakal lahirnya teknologi jaringan. Di Amerika sendiri, teknologi jaringan masih dipakai oleh kalangan-kalangan terbatas, yaitu kalangan-kalangan anak kampusan sekitar tahun 1980-an. Kemudian protokol standar TCP atau IP mulai dipublikasikan pada tahun 1982. Sekitar 1986 didirikanlah NSFNET, National Science Foundation Network, yang menggantikan peranan dari ARPANET untuk mewadai kegiatan riset dan penelitian di Amerika. Dan pada tahun 1990, ARPANET mulai diturunkan dengan layanan yang sama, yaitu World Wide Web
mulai diperkenalkan oleh CERN, dan akhirnya pada tahun 1993 mulai dikembangkannya internet untuk mendaftarkan nama domain dan dari publik. Untuk sejarah internet di Indonesia sendiri, internet mulai masuk pada tahun 1994 yang diperkenankan oleh beberapa orang ahli di bidang teknologi informasi itu. Adapun sejarah generasi internet, di sini saya akan membaginya menjadi 3 generasi, yaitu pertama generasi internet generasi gelombang pertama, yaitu sekitar tahun 1985 sampai 1999. Internet gelombang pertama ini biasa disebut sebagai From Zero to One, yang dirintis oleh Jobs, Gates, Case, Morse, McNeely, Groove, yang berusaha merealisasikan pemikiran Toffler dengan merealisasikan produk-produk untuk membuka akses internet. Selanjutnya untuk internet gelombang kedua, yaitu sekitar tahun 2000 sampai tahun 2015. Aplikasi dan komersialisasi pada tahap ini, konektivitas sudah terbentuk, ditandai dengan semakin kuatnya mesin pencari, yaitu Google, melalui memperkuat komunitas dunia dalam mengorganisasi realitas, membentuk identitas melalui akses informasi yang disediakan. Dan yang terakhir adalah generasi internet gelombang ketiga, yaitu sekitar tahun 2016 sampai sekarang ini. Untuk gelombang ketiga ini biasa disebut sebagai era Internet of Things, yang dimana pada era ini internet sudah menjadi milik publik dan diaplikasikan pada berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, keagamaan, perdagangan, dan bidang lainnya. Penggunaan internet pada bidang-bidang tersebut membuat layanan yang ditawarkan beragam dan kompetitif. Cyberspace berasal dari bahasa Yunani, asal katanya adalah kubernan yang berarti ruang maya tanpa batas, imajinatif, dan dihayati melalui perwujudan virtual. Cyberspace merupakan ruang yang diwujudkan melalui jaringan komputer, sifatnya digital dan dipresentasikan dalam satuan bit. Asal-usul cyberspace, istilah dunia maya pertama kali muncul dalam seni visual di akhir tahun 1960-an ketika seniman Denmark Susanne Ussing pada tahun 1940 sampai 1998 dan pasangannya arsitek Carsten Hoff pada tahun 1934 menyebut diri mereka sebagai atelier cyberspace. Di bawah nama itu mereka membuat serangkaian instalasi dan gambar berjudul ruang sensorik yang didasarkan pada prinsip sistem terbuka yang beradaptasi dengan berbagai pengaruh seperti gerakan manusia dan perilaku baru material. Fungsi dan manfaat cyberspace. Adapun fungsi cyberspace dapat diklasifikasikan menjadi 2, yakni A. Cognitive Information Cyberspace atau CIC, yang di dalamnya terdapat informasi cyberspace yang berguna untuk menyampaikan dan menyediakan segala bentuk informasi di dunia maya. B. Cognitive Communication Cyberspace atau CCC, yang di dalamnya terdapat communication cyberspace (CC) berguna sebagai media komunikasi di dalam dunia maya. Manfaat cyberspace. A. Menghubungkan orang dengan komputer, contohnya remote connection untuk pengecekan terhadap sekian banyak server yang tersebar di beberapa tempat, kota, dan negara. B. Menghubungkan komputer dengan komputer lainnya, contoh remote connection terhadap setiap PC yang terhubung dengan jaringan LAN di network tertentu. C. Menghubungkan orang dengan bank atau internet banking. D. Menghubungkan orang dengan orang, contohnya surat menyurat atau yang disebut email, fax through internet atau internet fax. E. Menghubungkan orang dengan profesional bidang tertentu, contohnya dunia medis. Dokter zaman sekarang bisa melakukan operasi diagnosis dari jarak ribuan miles dengan menggunakan media internet, tidak lagi harus di depan sang pasien. Kelebihan dan kekurangan cyberspace.
Kekurangan cyberspeed. A. Bisa menimbulkan ketergantungan pada para pemakainya karena banyaknya kebebasan berfantasi yang ditawarkan. B. Menciptakan cyber selfishness, cybercrime, cyber violence, cyberporn, cyber nersi, dan psychotic violence, atau seseorang yang tidak bertanggung jawab secara sosial akibat dari sifat cyberspeed yang anonim. C. Pada kenyataannya, egalitarianisme, yaitu tidak terbatas oleh kepemilikan, itu tidak terbentuk karena tetap saja ada elit yang mendominasi komunikasi cyberspeed. Tetap terjadi cyber warfare imperialisme. D. Punya sifat eksklusif, terbatas untuk orang-orang tertentu atau kalangan yang mampu tahu. E. Memunculkan future worship atau memuja masa depan, menganggap nilai yang ada pada saat ini dan teknologi yang akan datang sebagai suatu kebenaran, sedangkan nilai dari masa lalu adalah tidak masuk akal. Kelebihan cyberspeed. A. Menciptakan semacam gaya hidup yang terbatas dari tekanan lingkungan dan status sosial. B. Di dalam cyberspeed tidak ada perebutan teritorial dalam pengertian fisik, sehingga dapat konflik akibat perebutan ruang fisik dapat dikurangi. Semua orang bisa menciptakan space sendiri-sendiri tanpa harus mengganggu atau diganggu orang lain. C. Suatu tempat untuk menciptakan kebebasan dan berdemokrasi bagi mereka yang merasa tidak puas dengan kebebasan dan demokrasi di dunia nyata. D. Sebagai sarana untuk berdiskusi, bertukar ide, atau untuk wadah menghimpun aspirasi tanpa harus takut ada yang mengintimidasi. E. Tempat pelepasan diri dari beban hidup, tekanan jiwa, dan tekanan politik. F. Tempat untuk orang menciptakan otoritas dan kekuatan atau power bagi dirinya sendiri yang tidak ia peroleh di kehidupan nyata. G. Cyberspeed menyediakan informasi yang bebas untuk diakses, kebebasan berbicara, kebebasan dan mengkritik. Masalah internet. Yang pertama, kendala jaringan internet. Berikut kendala yang dihadapi untuk memeratakan jaringan internet di Indonesia. Pertama adalah kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari kepulauan. Kondisi ini menjadi tantangan karena kesulitan membangun fasilitas jaringan dan data di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Tantangan kedua adalah ketergantungan pada mobile broadband. Masyarakat Indonesia, kata Ahmad, berharap dapat mengakses data dan layanan internet dimanapun dan kapanpun, sementara masih ada blind spot di banyak daerah 3T dan non-3T. Selanjutnya adalah tantangan bias pengukuran kecepatan internet di masyarakat Indonesia. Menurut Ahmad, pengguna internet cenderung hanya mengukur kecepatan internet ketika kondisi jaringan memburuk. Padahal setiap penyedia mempunyai pengukuran dan memiliki metode pengukuran yang berbeda-beda. Salah satu adalah kecenderungan pengguna melakukan pengujian jaringan dalam kondisi jaringan yang buruk, tuturnya. Terakhir adalah masalah regulasi pengelolaan jaringan internet. Menurut Ahmad, diperlukan regulasi untuk mengatur standar kualitas pelayanan serta mengatur pengukuran kualitas layanan secara independen. Yang kedua adalah dampak negatif internet. Tentu saja, selalu ada dampak negatif dari suatu hal, termasuk internet. Berikut adalah dampak negatif dari internet. Yang pertama adalah membahayakan informasi pribadi. Yang kedua, banyak penipuan, banyak pelecehan seksual atau cyberbullying, banyak video atau gambar terkait kekerasan. Yang kelima, antisosial, banyak informasi palsu, plagiasi, tindak kejahatan, konten pornografi, kecanduan internet, dan tidak ada peta keadaan sekitar serta masalah kesehatan. Kesimpulan pada pembahasan kali ini yaitu infrastruktur teknologi adalah fondasi atau kerangka kerja yang mendukung suatu sistem atau organisasi. Infrastruktur teknologi informasi terdiri dari sumber daya fisik atau virtual yang mendukung arus, penyimpanan, pengolahan, dan analisis data. Infrastruktur teknologi informasi dapat dipusatkan di dalam pusat data atau data center, atau mungkin terdesentralisasi. Dalam komputasi, beberapa data center yang dikendalikan oleh organisasi atau oleh pihak ketiga
seperti fasilitas collection atau penyedia awan. Sekian dari pembahasan atau presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.